Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya akan mencoba membahas bagaimana sih cara belajar yang efektif. Ting. Ini nanti berarti saya akan balik kameranya ya, biar kalian bisa bacanya juga nggak kebalik. Anyway, cara belajar yang efektif. Di sini banyak sekali pertanyaan yang kayak, kenapa sih saya tuh udah belajar sering banget tapi nilainya nggak naik-naik? Kenapa sih saya udah belajar sering banget tapi nilainya gitu-gitu aja gitu loh? Atau kenapa sih anak saya dia tuh kayaknya rajin belajar tapi gitu-gitu aja juga nilainya, atau menurun, atau pokoknya tidak ada kenaikan atau tidak ada peningkatan. Nah, di sini saya ingin menanamkan bahwa saya akan coba untuk sharing cara saya dulu belajar seperti apa, karena ditekankan kepada kualitas bukan kuantitas, oke? Kualitas belajarnya bukan banyaknya belajarnya. Walau memang penting untuk belajar banyak, karena kita tidak bisa mendapat nilai A kalau belajar hanya untuk nilai C. Jadi kalau kita dapat nilai C karena kita belajar cuma 1 minggu, kita harus belajarnya 3 minggu untuk dapat nilai A gitu loh. Jadi tidak bisa menggunakan metode yang sama untuk nilai yang berbeda. Oke? Yang pertama ada waktu belajar. Waktu belajar setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang belajar di malam hari, ada yang belajar di siang hari, ada yang belajar di pagi hari. Kita tidak perlu mengikuti cara belajar orang. Jika ada teman kita yang belajarnya mungkin tengah malam dan itu dia cocok dan nilainya bagus banget karena dia belajar tengah malam, bukan berarti kita juga cocok gitu loh. Kalau kita coba dan kita tidak cocok, berarti memang kita tidak cocok. Kita harus cari tahu yang mana nih yang paling cocok buat kita gitu. Kalau saya dulu waktu SD, SMP itu saya setiap pulang sekolah saya langsung belajar. Setiap pulang sekolah. Dan orang banyak yang tanya saya sih, teman-teman saya juga tanya kayak, kok bisa sih kamu tuh ranking 1 terus, atau kamu tuh nilainya bagus banget waktu SD, SMP, pokoknya waktu sekolah tuh kenapa nilainya bagus-bagus banget? Karena saya cari tahu, karena memang saya orangnya penasaran ya. Jadi ketika orang tahu 10 lembar, saya harus 20 lembar gitu. Jadi saya berbeda memang dari dulu. Ada juga yang tanya, apa sih motivasi kamu belajar gitu? Nah, kalau saya, motivasi saya belajar adalah saya tidak mau menjadi orang rata-rata. Saya tidak mau orang semua cuma tahu 1-10, saya juga tahu 1-10. Saya harus 1-10 dan 11-20 gitu loh. Jadi memang saya selalu dari dulu itu motivasi saya. Sehingga kenapa saya giat banget belajar, atau kenapa saya suka dengan belajar, karena saya tidak mau ketika ditanya saya tidak tahu gitu loh. Bukan tidak mau kalah, bukan ya, tapi kayak enggak, mereka kalau ngomongin apa saya tuh udah harus nyambung gitu loh. Jadi saya membiasakan diri saya untuk tahu lebih banyak daripada rekan-rekan saya atau teman-teman saya. Nah, jadi begitu waktu belajar itu tidak boleh kita terpaku pada standar orang lain. Kita harus punya standar diri sendiri. Kalau kita belajarnya pagi hari sebelum ke sekolah, ya lakukan itu. Kalau kita belajarnya sore hari setelah mandi sore, ya lakukan itu. Tidak harus terpaku bahwa semua orang itu belajarnya malam, jadi kita juga harus belajar malam. Tidak perlu. Kita harus mencari tahu mana nih yang tepat. Kita coba semua, pagi, coba siang, coba sore, coba malam, coba tengah malam, kita coba. Kalau kita cocoknya tengah malam, kalau kita cocoknya ternyata siang. Jadi kita harus punya waktu sendiri ya. Yang berikutnya adalah cara belajar. Cara belajar itu beda-beda ya. Ada orang yang jika dia mendengar dia nyambung, ada orang yang jika dia lihat atau baca dia nyambung, ada orang yang harus melakukan itu, harus praktek baru dia nyambung. Nah, yang mendengar baru bisa paham adalah orang-orang audio. Itu adalah saya, ini termasuk orang-orang yang audio, kinestetik visual. Jadi saya, selain saya harus dengar dulu, saya praktek baru baca buku itu juga termasuk. Jadi semua orang tuh pasti punya sisi ini, tapi ada yang dominan. Nah, saya dominannya audio. Audio itu orang-orang yang mendengar, visual orang-orang yang membaca atau melihat, dan kinestetik adalah orang-orang yang melakukan atau praktek.
Kalau anak-anak atau mungkin saudara-saudara atau mungkin ada ibu-ibu yang nonton ini yang anak-anaknya kinestetik yang belajarnya itu suka muter-muter buku atau apa ya sambil berjalan, biarkan saja, karena itu berarti memang otaknya adalah otak-otak kinestetik. Jadi memang mereka harus berjalan atau mereka harus melakukan sesuatu praktek sehingga mereka bisa lebih gampang masuknya gitu. Kalau orang-orang yang membaca adalah orang-orang yang visual atau menonton adalah orang-orang visual, itu biasanya orang-orang yang memperhatikan ketika guru menerangkan mereka sambil baca, dan mereka biasanya sambil tulis, sambil baca buku. Ini orang-orang yang biasanya visual. Kalau saya audio, karena dan saya ini tipikal yang benar-benar baca buku tuh harus mendengar suara saya gitu, karena saya tahu saya ini audio sehingga saya harus baca sesuatu. Misalnya saya baca tadi ya, cara belajar audio visual kinestetik, saya harus dengar, nggak bisa yang ya, itu saya nggak bakal masuk tapi lama. Jadi untuk lebih cepatnya, lebih efisiennya dan lebih efektifnya, saya harus mendengarkan suara. Ingat yang tadi ya, kita akan membahas tentang quality bukan quantity, yaitu kualitas belajar bukan kuantitas belajar, atau bukan durasi belajar, bukan. Nah, karena saya audio, saya dulu waktu kuliah atau waktu sekolah saya membawa rekaman. Saya membawa tape recorder, dulu tuh kayak Walkman gitu. Sekarang banyak ya, sekarang handphone juga bisa, dulu kayak Walkman. Jadi saya tuh bawa kecil gitu, taruh di atas meja. Jadi ketika guru menerangkan atau dosen menerangkan, saya mendengar, tapi karena saya tahu saya gampang jenuh, jadi saya taruh di situ biar nanti pulang saya dengar lagi. Dan nanti sebelum mau rekam saya sudah bilang ya, contohnya ini kelas bisnis ekonomi, bab berapa, saya bilang gitu. Jadi pertemuan berapa, tanggal berapa, biar nanti saya tahu ini nanti yang diomongin mana gitu. Itu salah satu triknya. Kemudian cara belajar audio, visual, dan kinestetik adalah cara belajar yang sangat-sangat berbeda ya. Jadi ada tips-tipsnya. Kayak tadi saya kan audio, saya pakai recorder atau Walkman. Kalau visual mungkin kita bisa bantu dengan kita merekam percakapan guru. Misalnya kita merekam guru lagi terangkan, kita rekam guru, kita pulang kita nonton lagi, atau bikin rangkuman ya. Kalau kinestetik biarkan saja, dia muter-muter buku, dia sambil jalan tuh biarkan saja. Itu memang mereka orang-orang dengan talenta yang berbeda, yang memang harus sambil gerak baru bisa lebih nyambung. Nah, berikutnya tips-tips untuk belajar efektif tuh apa aja sih Kak Olfa? Yang pertama, otak kita hanya bisa maksimal 45 menit untuk dia efektif, untuk menampung informasi yang produktif. Setelah 45 menit, biasanya tuh kita udah mulai ngantuk, kita udah mulai bosan. Nah, biasakan setiap 45 menit kita harus beristirahat. Istirahat misalnya 5-10 menit, tapi harus konsisten, nggak bisa jangan 5-10 menit tapi udahlah 15 menit, 20, nggak boleh. Jadi 5-10 menit. Saya dulu waktu kuliah saya belajar dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam setiap hari, dan di celah-celah itu makan siang dan apa saya istirahat, tapi di celah-celah itu 45 menit sekali saya istirahat 5 menit, paling lama 10 menit, nggak boleh. Dan pokoknya udah 5 menit 10 menit saya langsung masuk lagi. Jadi saya keluar dari perpustakaan di kampus di Belanda, keluar untuk cari angin, 5-10 menit masuk lagi, keluar 5-10 menit masuk lagi, selalu seperti itu. Dan saya konsisten, jadi saya dari pagi sampai malam, tengah malam itu belajar. Dan di sana pun ketika musim ujian, perpustakaan 24 jam bukanya, jadi lebih oke lagi. Nah, dan saya juga kenal baik sama bapak-bapak tua yang jaga perpustakaan. Ada 2 orang, mereka sekitar umur 65-70 tahun, dan mereka selalu karena saya selalu rajin banget ke perpustakaan, jadi saya disimpankan satu ruangan. Di sana kan ada perpustakaan yang semua orang bisa duduk rame-rame, ada yang cuman buku aja, ada lantai yang cuman buku, ada lantai yang dengan komputer, ada lantai yang ada ruangan-ruangan bilik-bilik privasinya gitu. Jadi saya tuh selalu suka yang privacy, karena saya tidak bisa belajar kalau banyak banget orang mondar-mandir atau berisik. Saya nggak bisa, saya harus benar-benar diam dan dengar suara kan. Jadi saya butuh yang privasi. Nah, beliau-beliau ini selalu menyimpankan satu kunci buat saya. Nanti kalau misalnya saya agak telat nih, datang jam 8 lewat atau jam setengah 9, terus ada orang yang minta kunci, "Pak, masih ada ruang privasi?" Bapaknya bilang habis. Padahal simpan buat Kak Olfa. Karena saking baiknya hubungan kami.
Kadang-kadang saya juga jadi curhat, bukan curhat sih, kayak sharing aja ya. Kadang-kadang saya juga suka lupa bawa kartu pelajar, terus aduh saya harus ngopi. Saya kan ngopi banget ya, dari orang belum tahu ngopi saya tuh udah ngopi banget. Jadi beliau kayak, kamu pakai aja nih kartu kerja saya, kartu saya sebagai staff, gak apa-apa, minum aja kopi sebanyak-banyaknya. Jadi udah saya pakai kartu dia, saya beli kopi bisa 10 gelas, apa dia tuh bebas banget. Ya Allah, kangen banget jadinya. Anyway, lanjut. Istirahat 45 menit setiap kali belajar, tidak boleh lebih. Setelah itu, meja belajar biasakan harus rapi. Ketika meja belajar rapi, kita pasti semangat belajar. Kalau meja belajar berantakan kalau meja belajar berantakan atau warmus, takar ruang sekali sembarangan gitu, pasti malas belajar. Dan untuk mendukung cara hafal yang cepat, daya ingat yang lebih cepat, biasakan untuk mungkin mendownload lagu-lagu Mozart. Mozart ini lagu-lagu tanpa lirik, sehingga hanya musik-musik yang untuk mengkultivasi daya pikir dan daya ingat, untuk kita di cultivate menumbuhkan hormon dan memperbanyak hormon untuk daya ingat dan daya hafal. Kemudian buat rangkuman. Kalau saya dulu tipikal yang dosen lagi menjelaskan, saya ngerangkum. Karena saya kan lebih suka untuk dengar. Jadi ketika dia jelaskan, saya rekam dan saya langsung merangkum saat dia lagi menjelaskan di depan. Sehingga pulang saya tidak perlu rangkum lagi gitu. Itu dulu saya kayak gitu. Saya tuh tipikal yang belajar mati-matian, pagi, siang, malam gitu. Jadi kalau jadi kayak ya memang Tuhan maha baik ya, Tuhan melihat usaha manusia gitu loh. Saya berusaha sekuat tenaga, saya hanya mau masuk UI, saya hanya mau kuliah di luar negeri. Jadi emang Tuhan juga tidak tidur gitu. Tuhan melihat bahwa ini orang usaha banget. Saya belajar tuh bisa sampai tengah malam, ngerendam kaki, bahkan pakai balsem di sini loh, biar gak ngantuk. Segitunya usaha saya. Minum kopi dan semua. Sekarang karena mungkin kayaknya dulu kebanyakan minum kopi. Dan jadi itu tips-tips dari saya, semoga bermanfaat. Dan yang berikutnya, kita juga harus tahu bahwa suasana kamar itu harus nyaman ya. Suasana kamar atau suasana tempat belajar tuh harus nyaman. Terserah mau gimana nyamannya, kamu mau sambil tiduran, baru baca buku, mau taruh mau ngangkat kaki di tembok, terserah. Yang penting kamu nyaman. Tidak perlu orang lain duduk dan diam di atas meja. Kamu juga harus kayak gitu. Beda-beda orang belajarnya ya. Jadi carilah gimana kamu nyamannya. Ikuti itu. Tidak ada standar kok. Tidak ada standar harus bagaimana, tidak ada. Jadi senyaman kamu. Berikutnya, makanan harus sehat ya. Jangan terlalu makan makanan yang tidak sehat seperti junk food, berminyak dan lain-lain. Karena apa? Semakin sehat kita memakan sesuatu, semakin sehat juga cara berpikir kita. Semakin sehat juga kita menanggapi atau kita menangkap pelajaran atau materi kuliah ya. Dan itu sangat-sangat benar-benar terbukti. Kalian kalau tidak percaya, kalian coba rubah cara pola makan kita dalam 1 minggu ke depan. Kalian rubah 2 minggu ke depan lah, setidaknya 2 minggu 14 hari kalian makan makanan yang lebih sehat daripada makanan sehari-hari. Dan ditambah sama exercise, sama olahraga ya. Ini olahraga mungkin jalan pagi atau lari pagi, pokoknya ditambah dengan kita berkeringat. Itu otak lebih banyak mengeluarkan hormon-hormon yang sehat juga untuk belajar dan semuanya untuk bahagia. Itu lebih banyak kalau kita makannya sehat dan kita berolahraga. Dan berikutnya ada suplemen-suplemen yang bisa menambah daya ingat seperti ginkgo biloba, omega 3 dan minyak ikan kod. Saya harap apa yang saya videokan di sini bisa memberikan sedikit mungkin insight atau sedikit pencerahan atau sedikit ilmu kepada siapapun yang membutuhkan. Dan biasakan untuk ketika membaca, biasakan untuk memahami, bukan baca aja gitu. Nggak bisa, karena banyak orang membaca tapi tidak memahami. Banyak orang juga mendengar tapi tidak memahami, cuman kayak dengar aja. Harus biasakan menuntut diri sendiri untuk belajar baca untuk memahami, belajar dengar untuk memahami. Oke? Apalagi ya? Kayaknya sudah semuanya. Oh ya,
Jangan lupa juga untuk selalu baca buku sebelum kelas dimulai atau sebelum kuliah dimulai, agar ketika dosen bicara tuh kita nyambung. Karena kan kita pasti dikasih tahu nih nanti besok ada pelajaran apa, besok ada mata kuliah apa kan. Jadi biasakan untuk belajar sebelum kelas mulai, bacalah setidaknya. Oh, simple lagi nih salah satu contoh yang kenapa saya itu audio, saya tahu banget audio dan saya ingin mengajak adik kakak semua, ibu dan yang semua yang nonton ini untuk anaknya. Belajar efektif itu sangat-sangat penting karena saya dulu pernah waktu pas mau ujian saya lagi nggak belajar karena saya betul-betul waktu itu kenapa kayaknya lagi kurang sehat, jadi saya tuh kayak nggak bisa belajar. Akhirnya nih ujian sebentar lagi, 1 jam sebelum ujian saya minta teman saya yang dia tuh nilainya straight A, hampir semuanya A. Saya bilang dia, tolong dong kamu terangkan kepada saya, jelaskan kepada saya bab 1 sampai 11, kalau saya nggak salah ingat 1 sampai 11, 1 sampai 9, kayaknya 11 bab, tapi yang masuk untuk ujian tuh 9 bab apa, saya lupa. Waktu pas di UI saya bilang sama dia, tolong kamu terangkan semua bab ini sebelum kita ujian. Dia menerangkan bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 11. Saya cuma duduk dan diem dan dengarkan. Itu saya dapat A. Segitunya kita harus tahu cara belajar kita, segitunya kita harus tahu kita ini yang mana gitu loh, agar efektif dan efisien. Oke, semoga membantu, semoga menambah ilmu dan semoga ini bermanfaat bagi siapa saja yang nonton. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar ketika punya video baru, semua yang nonton ini, semua subscriber saya dapat notifikasinya. Jangan lupa juga di follow Instagram, TikTok, dan Twitter saya ada di sini. Dan kalau ada tips-tips yang lain bisa silahkan tulis di komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.